Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk berbagi berbagi ilmu ya. Saya akan berdiskusi juga di sini pada hari ini. Alhamdulillah ya, semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di room ini. Untuk kenalan mungkin kita sudah kenal ya. Nama saya Gina Apriliawati. Saat ini saya sedang menjadi peserta VCT atau Virtual Coordinator Training batch 6 wilayah Jabar 5. Nah, nanti seperti apa sih itu? Nanti akan saya jelaskan bersamaan dengan slide yang nanti akan saya tampilkan. Sebelumnya saya mau sapa dulu di sini. Ada Pak Ageng, ada Neng Alma ya, ada Bu Halida, ada Nisa ya, ini rekan saya dari SD nih, ada Bu Nurul, ada Bu Rahma, ada Bu Reni, dan ada Mas Aldi ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Insya Allah nanti partisipan yang lainnya bisa bergabung mungkin di tengah-tengah presentasi ya. Sekarang mungkin sedang ada halangan atau ada keperluan lain begitu. Baik, kita langsung mulai saja. Apa sih yang akan saya share kepada teman-teman di sini ya? Apa sih gitu yang akan saya share? Share konten. Nah, baik. Nah, teman-teman semua, ini adalah yang akan kita bahas insya Allah pada pagi hari ini. Sebentar. Saya stop sharing dulu. Ini apa ya? Oke. Ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan ceritakan dulu ya kenapa saya bisa sampai di tahap ini begitu. Judul yang akan saya bawakan di pagi hari ini adalah Exploring Digital Creativity with Canva. Nah, pada pagi hari ini yang akan kita bahas antara lain. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang Virtual Coordinator Training itu sendiri, lalu nanti kita akan membahas tentang digital, kreativitas, dan promosi, lalu sekilas tentang Canva, lalu nanti kita akan praktek ya Bapak Ibu. Jadi kita akan praktek tentang apa yang sudah saya dapat di VCT ini. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang Virtual Coordinator Training sendiri. Awalnya itu memang saya tidak tahu ya ini tentang apa. Jadi pada saat itu saya lupa, pokoknya awal April kalau tidak salah atau akhir Maret ya, saya lupa. Itu ada sharing gitu ya dari pimpinan kami gitu ya, bahwa ini ada training nih gitu kan ya, yuk siapa yang mau ikut. Awalnya ya saya mungkin dengan teman-teman yang lain juga ya ikut-ikut aja gitu ya, latah gitu ya, istilahnya ikut-ikutan aja. Tidak tahu ini tuh apa ya, Virtual Coordinator Training itu, dari namanya aja udah ribet gitu kayaknya ya di pikiran kami itu, tapi ya udahlah ikut-ikut aja yang namanya training ya. Insya Allah apalagi ini memang dikhususkan untuk guru, walaupun sebenarnya pada prakteknya pesertanya tidak harus dari kalangan guru, ada juga yang di luar guru tentunya ya. Jadi tapi ini memang dikhususkan untuk tenaga pendidik gitu. Nah, VCT ini kerjasama dari Tikomdik Jawa Barat dengan Sikis atau Simeo Kitab in Science. Nanti teman-teman bisa cek gitu ya di Google Sikis itu. Jadi ini merupakan wadah ya fasilitas
untuk pelatihan guru-guru khususnya untuk menjadi pengelola video conference gitu. Yang saya tangkap seperti itu. Awalnya tuh saya berpikir apa ya VCT ini gitu. Nggak, maksudnya belum ada bayangan. Tapi setelah masuk, lalu kita dibekali beberapa pelatihan yang disebut skill set. Kita semua diberikan skill set untuk apa? Untuk tadi, pada akhirnya kita bisa mengelola video conference kita sendiri. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini ya, jelas yang namanya pembelajaran jarak jauh atau daring itu akan sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi itulah mengapa ini Tikomdik Jawa Barat ini menyediakan wadah untuk kita mengembangkan skill supaya bisa mengelola video conference sendiri. Nah, mungkin yang kita tahu kalau misalnya video conference itu ya udah ya, kita misalnya masuk Zoom atau masuk Webex misalnya, terus ya udah tatap muka sama anak-anak. Ternyata tidak gitu. Di sini itu kita benar-benar diberikan pelatihan secara profesional, mulai dari membuat presensi yang mungkin tadi saya sudah share ya, insya Allah nanti saya akan share lagi. Terus membuat flyer untuk mengajak orang yang mungkin saya sudah praktekkan kepada teman-teman yang sudah menerima flyernya, lalu bagaimana kita menyiapkan materi dan segala macam. Jadi ternyata banyak sekali gitu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam video conference ini. Tentunya ini menjadi sebuah training yang sangat bermanfaat. Nah, mungkin di sini ada rekan-rekan guru yang belum sempat dapat infonya waktu itu. Kemarin juga waktu saya share juga ada beberapa teman yang kok aku nggak dapet ya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada VCT batch 7. Jadi nanti teman-teman yang sudah ikut di room ini menjadi ada gambaran gitu ya, bisa ada gambaran oh seperti itu. Memang awalnya sepertinya kok ribet banget gitu ya, tapi alhamdulillah setelah kita menjalani itu tidak sama sekali tidak sesulit yang kita bayangkan sebelumnya. Apalagi di sini kita difasilitasi instruktur dan juga penanggung jawab wilayah yang insya Allah siap membantu kita sampai kita benar-benar lulus gitu ya, atau misalnya selesai di masa VCT ini. Begitu teman-teman. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa nanti ya di Japri gitu. Nah, itu sekilas tentang VCT. Jadi kalau misalkan kemarin ini tuh acara apa sih gitu ya, kayaknya kok keren banget nih Bu Gina jadi presenter, Bu Gina jadi moderator gitu ya. Ya ini benar-benar training ya, pelatihan yang benar-benar menyiapkan kita supaya kita bisa mengelola Vicon, karena walaupun kita tidak bertemu secara langsung ya, hanya via Webex seperti ini, tapi lumayan ya deg-degannya juga gitu ya di awal-awal. Benar-benar kita harus mengelola emosi, kita harus mengelola pokoknya banyak hal gitu ya. Padahal kita nggak ketemu langsung ya, istilahnya saya nggak tahu nih sekarang teman-teman semua apalagi menyimak, apa misalnya lagi tiduran, apalagi gimana, saya nggak tahu sebenarnya. Tapi ada rasa ini juga ya, nervous juga gitu. Sebentar ya, saya inikan dulu. Oke. Nah, ya saya ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman semua. Sebentar. Kita tadi ngajak main. Wafik di mute dulu ya ininya speakernya. Di mute dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, itu. Nah, lalu di VCT ini karena judulnya saja training ya, teman-teman semua. Jadi kita benar-benar di-train untuk menjadi pengelola Vicon itu sampai akhirnya sekarang ada salah satu tahap akhir yang sedang saya lewati sekarang, yaitu tahap diseminasi. Jadi kita harus menyampaikan ilmu yang kita dapat di VCT ini kepada teman-teman yang belum menjadi peserta VCT. Sebetulnya banyak ya, karena tadi kita sebutnya skill set itu. Nah, tapi yang saya pilih di sini berkenaan dengan
digital kreativitas dan promosi itu ya. Harapannya ini kita bisa sharing sebetulnya sehingga teman-teman semua bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menyalurkan kreativitasnya seperti itu. Dan ini sangat-sangat umum sekali, bisa istilahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi insya Allah mudah-mudahan sesi kita kali ini mendapatkan banyak manfaat gitu ya, memberikan banyak manfaat untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari seperti itu. Mungkin itu saja sedikit tentang VCT atau Virtual Coordinator Training. Insya Allah di room juga sudah hadir coba saya lihat dulu ya. Di sini sudah hadir Bu Neni. Ya, Bu Neni merupakan penanggung jawab wilayah Jabar 5 atau wilayah Kota Kabupaten Sukabumi. Nah, nanti mungkin kalau ada yang salah-salah dari yang saya sampaikan bisa bisa kontak beliau gitu ya, khawatir ada sayanya salah paham gitu. Tapi insya Allah gambarannya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, tadi ini kontennya ya, VCT sudah saya jelaskan sedikit. Lalu ada digital kreativitas promosi, nanti ada sekilas tentang Canva, lalu nanti kita akan praktek ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, nah, apa itu digital ya? Kita kan sering mendengar era digital atau misalnya zaman serba digital. Mungkin kalau misalnya kita ditanya digital itu apa sih? Kita pasti berpikirnya digital itu komputer, digital itu handphone, digital itu televisi misalnya ya. Tapi sebetulnya digital itu sendiri apa sih gitu. Nah, jadi, digital adalah segala sesuatu, baik grafis, teks, angka, maupun objek lain yang dideskripsikan atau tersedia dalam bentuk numerik, yaitu bilangan biner 0 dan 1 yang ditampilkan maupun tidak dengan bantuan peranti tertentu. Nah, ternyata digital itu seperti ini ya, arti yang sebenarnya gitu. Nah, contoh digital adalah ada gambar digital, perangkat digital seperti televisi, komputer, printer, dan lain-lain, serta basis data. Mungkin kalau misalkan yang berkaitan dengan numerik, bilangan biner atau segala macam itu bisa yang jurusan programmer mungkin dia lebih paham gitu. Yang jelas yang kita terima sebagai masyarakat umum gitu ya, digital itu adalah sesuatu yang modern gitu ya, indah gitu, pokoknya bagus gitu ya. Jadi ternyata seperti inilah arti digital yang sesungguhnya ya. Lalu kita ke kreativitas ya. Apa sih kreativitas itu? Nah, kreativitas adalah merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Jadi, kreativitas ini adalah ide yang baru, memunculkan ide yang baru, atau memodifikasi ide-ide yang sudah ada dengan harapan lebih baik, lebih bermanfaat gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi sesuatu yang memang semua orang punya kreativitas ini, cuma memang berbeda-beda ya. Mungkin bisa dikaitkan dengan seninya gitu atau seleranya. Setiap orang kan berbeda-beda. Tapi apakah semua orang memiliki kreativitas? Jawabannya ya, semua orang memiliki kreativitas seperti itu. Lalu ketika kita gabungkan akan menjadi kreatif digital atau digital kreatif ya. Jadi segala sesuatu yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Industri jenis ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, karena di zaman yang serba digital ini, lalu kita dituntut untuk memiliki kreativitas, maka lahirlah industri digital kreatif atau kreatif digital. Jadi lahirlah ojek online, lahirlah kita kalau misalnya mau makan nggak perlu jauh-jauh, bisa diantar ke rumah melalui aplikasi ya, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Itu merupakan salah satu hasil dari kreatif digital ini. Nah, lalu teman-teman semua, kreatif digital ini ternyata tidak bisa dilepaskan dari kata
promosi. Nah, begitupun dalam kehidupan kita ya, selalu berdekatan atau bersinggungan dengan yang namanya promosi gitu. Nah, promosi sendiri itu apa? Nah, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen atau untuk membeli atau mengkonsumsinya. Jadi sebetulnya promosi ini tidak harus selalu yang sedang berniaga begitu ya. Bisa juga misalnya ada ibu rumah tangga nih, anaknya mau ulang tahun, lalu dia memberikan pengumuman misalnya ya, teman-teman datang ya besok anak saya ulang tahun. Itu juga bagian dari promosi. Terus juga pokoknya sebuah ajakan misalnya ayo kita ini ya, misalnya apalagi sekarang yang online ini kan pasti banyak sekali promosi-promosi yang kita lakukan di media sosial kita terkait COVID misalnya. Ayo kita budayakan hidup bersih dan sehat misalnya dengan melakukan apa, nah, seperti itu ya. Biasanya juga suka ada ya di status-status WhatsApp, Instagram. Nah, mereka bisa mengemas promosi itu dengan sangat-sangat menarik. Mungkin kita berpikir, aduh kita bisa nggak ya seperti itu? Kadang-kadang mungkin kita juga sepertinya kita pengen ya membuat kreasi seperti itu dan lain-lain. Nah, nanti kita akan mempraktekannya ya, teman-teman semua di sini. Nah, lalu di sini ada contoh-contoh dari bagian dari promosi. Kalau misalnya kita berbicara tentang promosi, itu banyak sekali ya halnya. Ada yang berdasarkan jenisnya, ada yang berdasarkan tujuannya, ada yang berdasarkan medianya, pokoknya banyak sekali. Nah, ini salah 5 ya, bukan salah 1. Salah 5 dari banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan promosi. Di sini ada flyer, ada poster, ada pamflet, brosur, leaflet, dan lain sebagainya. Mungkin ada kartu ada kartu undangan, ada spanduk ya, dan banyak lagi gitu ya. Ini hanya salah 5 ya, bukan salah 1 gitu. Jadi yang berkaitan dengan promosi itu banyak sekali gitu. Nah di sini kita kembali dulu ke yang tadi ya, untuk membuat untuk membuat item ini, untuk membuat poster atau flyer atau segala macam, mungkin dulu kita kesusahan ya untuk mendesain. Misalnya saya pengen deh bikin poster tentang misalnya Hari Bumi misalnya, atau misalnya besok tuh Ramadan ya, tentang Ramadan gitu. Tapi kayaknya kok susah ya, gimana ya caranya? Saya nggak bisa gambar, saya juga kayaknya nggak punya kemampuan untuk desain. Nah, teman-teman, untuk di zaman yang serba canggih ini, kita bisa dibantu dengan beberapa aplikasi. Nah, seperti ini. Untuk aplikasinya sendiri, ada yang offline. Mungkin teman-teman sudah paham atau sudah familiar dengan CorelDRAW, Adobe Photoshop, begitu ya. Ini aplikasi-aplikasi yang offline. Apa sih maksudnya? Aplikasi offline itu adalah aplikasi yang ketika kita menggunakan, kita tidak perlu terhubung kepada jaringan internet gitu. Jadi bisa kita lakukan walaupun tidak ada jaringan internet, kita bisa tetap menggunakannya. Tapi yang sudah saya yang saya alami begitu ya, saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain. Aplikasi offline ini menurut saya perlu skill khusus gitu. Jadi kayaknya kalau saya pernah coba memakai Adobe Photoshop kok ini ya nggak rapi gitu, kurang rapi. Jadi ternyata memang ada skill-skill khususnya untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut gitu. Nah, ada juga yang online. Nah, yang online juga banyak sekali. Kalau misalnya kita di Google gitu ya, aplikasi membuat poster misalnya online, itu banyak sekali web-web yang menyediakan fasilitas itu. Nah, salah satunya adalah Canva. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, yang akan kita pakai yaitu tentang cara menggunakan aplikasi Canva. Kenapa sih harus Canva begitu ya? Setelah saya coba dan saya praktekkan, Canva ini sangat mudah sekali. Saya saja yang istilahnya tidak pandai menggambar, nggak ngerti yang desain-desain, tapi ekspektasinya tinggi gitu ya, pengen membuat desain yang bagus gitu, itu ternyata sangat mudah sekali oleh menggunakan Canva ini. Nah, sebelum kita mulai prakteknya, kita kenalan dulu ya sama Canva. Nah,
Canva adalah aplikasi desain grafis yang menjembatani penggunanya untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material kreatif secara online, mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Canva saat ini tersedia dalam beberapa versi web, iPhone, dan Android. Nah, walaupun walaupun Canva ini nanti misalnya teman-teman mau install di handphone, itu bisa, tapi tetap dia online ya, jadi tetap membutuhkan jaringan internet ini, begitu. Nah, ini yang akan kita gunakan atau yang akan saya praktekkan nanti. Kenapa memilih Canva? Karena ini ada kata-kata mudah ya, mudah merancang berbagai jenis material kreatif. Ini sangat mudah, jadi benar-benar kita sangat diberikan diberikan keleluasaan gitu ya untuk mendesain apa yang kita mau gitu, tanpa kita harus berpikir aduh ini ribet ya, ngeditnya gimana ya gitu. Benar-benar Canva sudah menyediakannya gitu. Nah, teman-teman semua, ini adalah 3 flyer contoh yang sudah saya praktekkan selama saya mengikuti VCT ini. Saya nggak bisa gambar, saya nggak ngerti desain-desain, tapi ternyata saya bisa loh membuat flyer ini gitu. Dan seperti yang saya utarakan sebelumnya, setiap orang itu punya kreativitas. Setiap orang juga punya jiwa seni yang berbeda. Jadi untuk penampilan hasil karyanya nanti itu akan sangat berpengaruh dari segi seni dan kreativitas teman-teman semua. Saya mungkin lebih senang begini ya, agak-agak teratur gitu ya komposisinya, seperti posisi ini di sini, misalnya posisi fotonya seperti ini gitu. Mungkin agak kurang luas gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa mendesain yang lebih luas tapi tidak terkesan acak-acakan. Yang jelas apapun yang kita buat nanti, entah itu poster, entah itu flyer, kita harus tahu kepada siapa akan ditujukan. Yang penting pesannya sampai begitu. Jadi jangan sampai info-info yang pentingnya malah tertutup ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat melalui Canva begitu. Nah, sekarang kita praktek langsung saja ya Canva-nya. Baik, saya akan siapkan dulu. Oke, nah Taufik. Nah, teman-teman semua di kolom chat, nanti di situ ada presensi ya. Silahkan nanti teman-teman boleh cek di situ presensinya. Sambil saya siapkan Canva-nya ya, supaya kita bisa menggali Canva lebih baik lagi. Pokoknya teman-teman di sini jangan khawatir, siapapun bisa menjadi desainer gitu ya. Desainer yang handal gitu ya. Oke, nah silahkan teman-teman semua bisa isi presensi di kolom chat ya. Di kolom chat ada presensi. Oke, saya akan mencoba membuka Canva-nya. Mana ya? Ini. Oke. Nah, apakah terlihat? Tampilannya apakah terlihat, teman-teman? Tampilan Canva-nya? Terlihat ya? Bukan Canva, baru Canva. Sudah ada, Bu. Oh, sudah ada ya. Baik, terima kasih, Bun. Oke. Nah, jadi teman-teman, ketika kita masuk ke canva.com, nanti teman-teman diminta untuk sign in ya. Nah, kalau saya pakai akun Gmail. Jadi sign in atau sign up gitu ya with Google account gitu. Jadi nanti langsung di sini ada tampilannya. Jadi ketika kita masuk ke Canva-nya, memang lebih mudah pakai akun Gmail. Jadi kita tidak usah memasukkan password dan lain-lain. Langsung ke halaman Canva-nya seperti ini, begitu. Nah, di sini kita langsung bisa create design ya, di sini create a design yang biru ini. Nah, ketika kita klik, nah di sini sudah tersedia
ada poster, ada card ya. Kita mau bikin apa gitu. Ini sudah tersedia di sini. Ini misalnya nih, ada yang mau bikin ucapan, kartu ucapan, ada ya di sini. Ada yang mau tentang apa ini? Melamar pekerjaan juga ada ya. Nah, ini yang apa namanya? Foto grid gitu ya, yang suka edit-edit foto, suka menggabung-gabungan foto, itu juga ya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita mengcustom sendiri. Nah, maksudnya apa? Kalau custom ini ukurannya itu sesuai yang kita mau. Kalau misalnya teman-teman semua pakai yang di sini, itu biasanya yang sudah disediakan oleh Canva-nya. Tapi kalau misalnya mau bikin sendiri deh, misalnya boleh pilih custom dimension. Sekarang saya akan coba untuk memilih yang custom dimension saja ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan satuan pixel, ini inci ya, milimeter atau sentimeter. Nah, kalau misalnya kertas untuk mempermudah ya, kita sepertinya lebih familiar dengan sentimeter. Jadi saya pilih sentimeter saja. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini ada width ya, width itu lebar. Yang di sini height itu tingginya. Jadi mau ukuran ukurannya mau seperti apa gitu. Kalau misalnya A4 ya, ukuran A4 itu width-nya 21, height-nya 29,7. Komanya pakai angka titik ya. Nah, seperti ini. Lalu kita create a design. Tunggu. Nah, tada. Nah, tampillah seperti ini ya. Ini adalah calon yang akan kita coret-coret gitu, yang akan kita kreasikan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang fitur-fitur yang ada di Canva itu sendiri ya. Nah, karena Canva ini baik hati ya, teman-teman semua. Jadi ketika tadi saya tuliskan dimensi sekian kali sekian sentimeter, itu langsung template-nya yang diberikan itu ini. Yang disarankan. Mungkin siapa tahu nih kita mau pakai desain yang mana. Nah, ya kan? Nah, di sini tuh. Jadi kita bisa pilih misalnya ada yang sesuai nih sama apa yang mau kita. Nih, misalnya ada ini nih gambar yang ini hari bumi, pakai aja deh yang ini, desainnya sudah ada, tinggal kita masukkan informasi yang lain gitu. Itu boleh gitu ya. Saking baiknya Canva. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama fitur-fiturnya Canva sendiri ya. Di bagian atas di sini ada home. Home itu yang tadi, yang pertama kita masuk ya. Lalu file, ini berkaitan dengan file yang akan kita akan kita desain. Misalnya kalau kita cek show margin tuh, jadi kelihatan ya ada batas-batasnya di sini seperti itu. Tapi kalau saya memilih tidak diperlihatkan marginnya karena merasa terbatas gitu. Kalau kayak gini kayaknya bebas gitu ya. Tapi itu tadi ini sih bagaimana selera dari teman-teman semua ya. Nah, itu tadi file tentang file. Nah, untuk yang resize ini di sini ada gambar mahkota ya. Di sini artinya ya semua yang bergambar mahkota itu artinya berbayar, tidak gratis. Jadi karena saya menggunakan yang free, akun yang free, jadi saya tidak bisa tuh. Kalau saya cek resize-nya begini, disuruh bayar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada all change save ya di sini ya. Nah, teman-teman semua, kelebihan Canva juga kalau misalnya kita desain nih, tahu-tahu mati lampu, ya belum sempat nge-save gitu ya. Tenang gitu ya, karena di sini semua perubahan itu tersimpan secara alami secara alami. Jadi langsung tersimpan gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita udah capek-capek ngedesain, tahu-tahu laptopnya mati atau misalnya internetnya koneksinya mati. Jangan khawatir gitu ya, karena semuanya sudah tersimpan otomatis begitu. Itu kelebihan Canva. Lalu di sini untitled design ini kita bisa ganti. Ini adalah desain apa? Saya misalkan akan
tuliskan contoh desain Gina gitu ya, misalnya. Nah, ini try Canva Pro kalau misalnya teman-teman semua mau Canva yang berbayar. Share, ini kalau misalkan kita mau share, tuh mau ke siapa nih, ada copy linknya. Jadi kita mau orang-orang lihat desain kita, itu bisa teman-teman di sini copy linknya. Lalu di sini ada download ya. Download itu kalau kita sudah selesai, nah kita simpan dengan fitur download ini. Kalau ini masih belum bisa download ya, karena ini masih empty katanya, masih kosong. Lalu publish. Nah, publish itu kita bisa mempublish hasil pekerjaan kita, baik itu di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Ada show more ya, banyak sekali. Seperti itu. Nah, sekarang bagian pinggirnya. Kita kenalan dulu sama bagian pinggirnya. Yang pertama tadi templates ya. Ini sudah otomatis ada di Canva. Tapi walaupun kita bisa menggunakan template ini, tapi teman-teman hati-hati karena ada juga template yang mengandung gambar-gambar berbayar. Contoh ya, kemarin saya mengalami. Nah, kemarin itu saya membuat flyer yang saya sebarkan itu kepada teman-teman semua, itu terinspirasi dari desain yang ini. Nah, dari desain yang ini. Mirip kan? Nah, tapi ternyata di sini itu ada item yang berbayar, sehingga kalau kita klik download, itu bacaannya pay and download. Artinya ada item-item yang berbayar. Apa saja? Kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata desain yang ini yang bola sama desain yang ini yang gelombang, yang waves. Ya, yang seperti ini. Nah, berarti item-item itu berbayar sehingga kita bisa hilangkan dulu. Hilangkan. Nah, waves yang ini hilangkan. Nah, kalau sudah begini kita lihat lagi yang downloadnya. Tuh, download saja. Jadi sudah tidak pay and download lagi. Berarti semua item-item yang ada di sini bisa kita gunakan. Seperti itu ya, teman-teman semua. Oke, kita kita kosongkan dulu ya. Nah, lalu selain template di sini ada juga foto. Nah, di sini adalah foto-foto yang sudah disediakan oleh Canva-nya. Jadi teman-teman nggak usah repot nanti, misalkan nyari-nyari dulu di Google gitu ya. Nah, contohnya misalnya teman-teman mau bikin poster tentang nanti kan mau Ramadan ya, misalkan bukber, walaupun sekarang lagi social distancing ya, nggak boleh ya, tapi misalnya anggaplah ini bukan sedang masa pandemi gitu ya, teman-teman bisa pilih gambar di sini tuh, banyak ya, misalkan food, langsung ada. Atau misalnya mau undangan ulang tahun, birthday ya, coba kita cek ya, apa yang terjadi dengan keyword birthday. Nah, sudah ada juga gambarnya. Jadi, tidak perlu repot-repot ke mana? Ke Google. Tapi hati-hati juga di sini ada yang Pro. Nah, kalau Pro berarti dia berbayar ya. Kita carinya yang free-free aja deh, gitu ya. Nah, ini kan banyak nih di sini. Nah, seperti itu. Lalu, itu untuk fitur foto ya. Lalu, selanjutnya ada Elements. Nah, di Elements ini, kalau yang recently use itu yang sudah saya gunakan ya, yang baru digunakan gitu. Ada yang featured, ada yang tentang coronavirus. Ini bisa dipakai tuh Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Tuh, kita bisa pakai elemen-elemen ini. Ada juga grids. Grids itu untuk yang kolase foto nih, biasanya yang senang-senang edit foto, nih bisa nih foto-fotonya disimpan di sini ya. Pakai misalnya mau 3 foto, 4 foto, itu bisa. Lengkap di sini ya, teman-teman semua. Ada shape juga. Kalau shape ini bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk bangunan, bentuk-bentuk ini ya maksudnya yang 2 dimensi seperti itu. Oke. Nah, ada lagi frames. Nah, frames ini nanti berkaitan dengan gambar. Ini untuk bingkainya. Misalnya nanti kita mau masukkan foto, tapi kita mau bingkainya yang berbeda. Nanti akan saya praktekkan ya. Lalu ada stiker. Ini stikernya berjalan ya. Nah, ini untuk untuk yang flyer atau poster yang digital gitu, yang kalau di print dia nggak bisa bergerak gitu kan. Nah, ini biasanya yang untuk
di status-status gitu bisa ya. Lalu ada chart juga di sini kalau misalnya teman-teman mau apa namanya? Yang statistik gitu ya, menunjukkan hasil statistik itu bisa. Tinggal dimasukkan aja datanya. Jadi misalkan kita mau pilih desain yang mana, yang ini misalnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung ganti di sini misalnya item 1 apa gitu ya. Skalanya berapa. Nah, itu. Jadi sangat mudah sekali. Banyak sekali ininya apa? Manfaatnya. Mudah ya jadinya ya. Nah, ini bisa banyak apa namanya? Banyak elemennya ya. Mana ini delete. Nah, ada juga gradients. Nah, di sini juga teman-teman bisa pilih kalau misalnya nanti mau memakai fitur ini juga boleh buat background misalnya atau buat apa ornamen-ornamen di posternya nanti ya. Itu. Dan lain-lain ya. Ini ada gambarnya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ada apa aja sih yang disediakan di Canva ini gitu ya. Nah, ini sepertinya internetnya agak-agak ini ya, agak-agak low. Ya, sebentar ya. Sebentar. Oke. Oke, sebentar ya. Ya, tunggu. Oke. Sebentar ya, ada problem di sini. Kita connect lagi. Oke, cek. Mohon maaf, barusan ada gangguan ini. Oh iya, mute ya. Oke, cek. Sudah bisa? Maaf, tadi ada gangguan. Apakah sudah bisa? Oke. Ada. Oh iya, terima kasih. Sudah ada ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai sebentar. Share konten. Beginilah Bapak Ibu ya dan teman-teman semua di VCT juga kami sering gitu mengalami ini gitu ya, mengalami teknis dan lain sebagainya. Itulah kalau kita bekerja dengan teknologi. Satu yang pasti jangan panik, kata instruktur kami begitu kemarin ya, kata pemateri-pemateri, karena memang begini bekerja dengan teknologi. Apakah sudah muncul Canva-nya, teman-teman? Slide Canva-nya apakah sudah muncul? Sudah, oke. Terima kasih. Sudah ya di sini. Sudah muncul. Kita mulai lagi ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai elements ya. Jadi di sini elements itu banyak sekali elements-elements yang bisa teman-teman pakai ya di sini. Banyak sekali. Nah, ada gambar, banyak gambar ya, banyak clip art-nya gitu. Lalu di sini ada teks. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau memasukkan teks, itu bisa di sini ya. Teksnya, ini yang ukuran besar, ini yang ukuran sedang, ini yang ukuran kecil. Walaupun nanti pada saat kita menggunakan teks ini, teman-teman itu bisa mengeditnya gitu ya. Maksudnya mengatur ukurannya gitu. Nah, ini juga ada nih yang mungkin teman-teman mau pakai seperti yang saya pakai di flyer kemarin, saya pakai yang ini. Cheers to the New Year ini saya pakai jadi apa? Mungkin ada yang masih ingat? Join. Ya, di flyer yang kemarin saya sebarkan and break the limits gitu. Ya, jadi teman-teman bisa memakai fitur teks ini seini mungkin ya,
sebebas-bebasnya, sekreatif-kreatifnya begitu. Oke, kita hapus dulu. Nah, itu teks. Lalu di sini ada musik, ada video juga. Ini juga berkenaan dengan berkenaan dengan flyer-flyer atau misalnya promosi-promosi yang berjalan gitu, yang bentuknya berjalan ya, jadi yang tidak diam. Lalu di sini ada background. Nah, ini juga teman-teman semua bisa pilih background yang mana saja. Tuh, banyak sekali yang sudah disediakan Canva ya. Bagus-bagus kan? Jadi kita nggak perlu nggak perlu pusing-pusing lagi gitu, nggak perlu nggak perlu susah-susah lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu ada juga atau kalau yang mau polos boleh ya, di sini ada di warna yang di atas, misalnya mau biru, tuh biru polos, misalnya mau orange, nah tuh langsung orange kan begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di upload di sini adalah gambar-gambar atau foto-foto yang akan kita pakai. Misalnya kita mau bikin sebuah poster atau mau edit foto, kan tidak ada ya di Canva, tidak disediakan di Canva foto-foto kita ya, di foto sini kan nggak ada ya. Nah, kita bisa upload sendiri gambar-gambar yang kita butuhkan gitu. Jadi kita bisa upload, caranya klik upload an image or video di sini. Lalu kita bisa tambahkan di mana kita menyimpan foto yang akan kita pakai, seperti itu ya. Nah, ini kebetulan sudah saya simpan beberapa foto yang mungkin akan saya gunakan di di Canva ini. Nah, kalau yang untuk folder, ini kita bisa memasukkan folder, tapi ini hanya untuk yang berbayar. Jadi untuk yang yang free account seperti ini belum bisa pakai folder. Nah, seperti itu teman-teman semuanya fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita mulai praktek ya. Kita mulai praktekkan. Saya akan mulai dari yang sederhana, yaitu kita bikin poster. Ya, pastikan teman-teman di sini, apalagi besok kita akan menyambut Ramadan gitu ya. Pasti nih banyak nih teman-teman yang ingin mengucapkan selamat berpuasa, misalnya kepada rekan-rekannya melalui status misalnya, atau di Instagram seperti itu ya. Jadi kita mulai, kita coba praktek bikin membuat poster yang sederhana. Sekali lagi, dalam penggunaan Canva ini ada kreativitas, ada seni gitu. Jadi setiap orang berbeda-beda pastinya gitu, sesuai selera gitu. Nah, ini sesuai selera saya ya gitu. Oke, yang pertama kita akan membuat poster kan ya tadi ya. Jadi yang pertama yang akan saya masukkan adalah foto atau gambar. Nah, di sini saya sudah ada beberapa gambar karena saya cari di foto sini nggak ada yang temanya Ramadan ya. Nih, kalau misalkan saya klik nih Ramadan. Nah, itu ada ternyata ya. Ada, tapi ini berbayar. Tuh, berbayar. Ya, berbayar. Jadi, saya mau carinya di Google aja deh misalnya ya. Jadi, yang saya cari di Google, lalu saya upload di sini. Nah, ada 3. Saya pakai yang ini aja deh. Nah, seperti ini. Lalu, kita bisa sesuaikan. Misalnya mau sebesar apa. Saya sebesar ini aja deh. Sebesar batasnya seperti ini. Nah, tapi ini kan di bawahnya ini ya. Di bawahnya kosong nih. Biar nggak kosong, kita tambahkan saja elemen, salah satu elemen. Saya akan menambahkan elemen di shape. Nah, di shape ini. Oke, yang akan saya pakai adalah yang ini. Biar keren gitu. Ingat ya, ini selera. Sekali lagi, selera seni. Lalu saya akan tarik supaya besar. Nah, jadi penuh. Ya, jadi nggak ada nggak ada ini yang kosong. Oh iya, tadi saya belum sempat mendemonstrasikan ya. Belum bisa mendemonstrasikan yang tadi frame. Ini kegunaannya untuk apa frame? Nah, contohnya misalnya kita mau masukkan foto.
Mohon maaf ya, numpang narsis. Misalnya fotonya foto ini ya. Tapi kan ini kayaknya biasa gitu ya, segi persegi panjang begini. Nah, saya mau foto saya ini berbentuk bunga-bunga misalnya. Nah, ini bisa lihat di frame. Ya, bisa lihat di frame. Nah, misalkan saya maunya seperti ini atau misalkan banyak nih ya di sini teman-teman bisa lihat. Ada Nah, banyak sekali di sini ya. Tuh. Tapi saya maunya yang ini misalnya ya. Nah, caranya seperti apa? Klik. Nah, ini kan udah ada ya, udah ada foto. Sebentar saya turunkan ke bawah dulu. Ini udah ada foto, udah ada ini, udah ada frame-nya. Yang kita lakukan adalah klik fotonya, tahan, dan drag ke sini. Tuh, foto saya jadi begini deh bentuknya ya. Nah, tapi kekurangannya di sini kita tidak bisa tidak bisa mengatur kayak ini kan kening saya kepotong gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya sebelum kita masukkan ke frame, kita crop dulu. Crop dulu bagian mana yang ini. Nah, misalkan saya crop seperti ini. Ya, dan lalu saya masukkan kembali ke sini. Tuh, jadi kening saya nggak ini ya, nggak kepotong lagi gitu kan. Nah, seperti itu contoh penggunaan frame ini ya. Saya delete lagi ya. Kita kembali ke desain yang ini. Oke, nah sekarang saya sudah men-set gitu ya, atau menyeting untuk background-nya seperti ini. Lalu saya akan menambahkan, ini ucapan dari siapa sih? Nah, misalnya dari keluarga besar. Keluarga besar siapa ya? Keluarga besar, saya pakai nama saya ya. Keluarga besar Husna Kariman misalnya. Ini nama almarhum kakek saya. Nah, ini bisa teman-teman ganti fontnya di sini. Misalkan itu kayaknya terlalu kaku. Saya mau yang lain. Nah, bisa di sini ya. Pilih aja. Mau yang mana? Nah, saya pilih yang ini. Adigiana Toy Box. Lalu kayaknya kalau yang putih kan nggak kelihatan ya. Saya mau pakai warna biru misalnya, boleh. Biru tua nih biar matching misalnya sama ininya. Nah, nanti teman-teman bisa mengubah sendiri. Nah, kita angkat ke sini misalnya. Ini terlalu besar tulisannya, bisa diperkecil. Nah, ini spasinya terlalu besar. Nah, di sini ada spacing. Spacing letter itu adalah untuk jarak antar huruf. Misalkan ini tuh, hurufnya makin rempet gitu ya. Yang ini agak renggang gitu. Atau yang line height-nya, ini tentang nih barisan 1 sama barisan 2. Jadi bisa diatur di sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini sangat-sangat mudah sekali gitu, sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini menurut saya ini masih kebesaran kayaknya, jadi saya mau turunin lagi. Saya mau turunkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya ya, keluarga besar Husna Kariman misalnya mengucapkan. Nah, di sini ada kata-kata mengucapkan. Ini boleh pakai yang mana saja ya, teman-teman semua. Nah, ini kan kalau putih nggak kelihatan nih. Boleh misalnya biru. Tulisannya juga kita ganti lagi, misalnya jadi ini. Jadi ini banyak sekali ya, kalau misalkan teman-teman nanti bisa explore. Banyak sekali, tapi ingat ya, yang ada mahkotanya itu berarti dia berbayar. Nah, seperti ini misalnya. Nah, mengucapkan apa? Marhaban ya Ramadan, misalnya ya. Saya sekarang mau mencoba memakai yang ini. Memakai yang ada di sini tulisannya. Saya akan coba yang ini ya. Welcome little one. Nah, kita ganti. Jadi, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Seperti ini. Ini yang bawah kayaknya nggak usah ya, jadi kita delete aja.
Gimana nih? Oke, nah tapi ini terlalu besar. Jadi bagaimana kalau kita perkecil? 48 mungkin? Nah, bisa ya 48. Nah, tulisannya saya mau warna putih Boleh ya? Boleh dong. Nah, marhaban ya Ramadan seperti ini. Atau misalnya sepertinya saya mau buat satu baris aja deh, marhaban ya Ramadannya. Nah, seperti ini. Boleh ya. Kita ke bawah kan. Nah, terus biasanya kan kalau misalnya kita masukkan salah satu ayat yang berhubungan dengan dengan Ramadan, kita bisa pakai shape. Ya, di sini saya mau pakai shape yang sebentar ini jaringannya lumayan ya. Saya mau pakai shape yang ini aja deh. Nah, kita ke bawah kan. Nah, ini pokoknya teman-teman bisa banget mendesain sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu. Nah, seperti ini. Nah, Nah, ini bisa diatur sesuai dengan yang teman-teman ini ya, yang teman-teman mau. Nah, ini terlalu menyon sepertinya. Oke. Nah, lalu kita misalkan mau memasukkan salah satu ayat di sini. Nah, saya sudah menyiapkan biar nggak repot ngetik ya tadi. Sudah menyiapkan di sini Al-Baqarah ayat 183 ya, teman-teman. Ini yang sudah familiar sekali. Nah, kita masukkan teksnya. Tadi saya sudah copy ya. Teksnya tadi saya copy. Lalu saya mau tulisannya seperti ini. Nah, tulisannya seperti ini. Kita hapus saja. Lalu kita paste. Ctrl V ya, Ctrl V. Lalu kita edit deh kata-katanya seperti itu. Ya. Nah. Oke. Nah, kita edit. Karena tadi kan saya nge-copy ya. Jadi nah, ini Quran surat Al-Baqarahnya saya mau taruh di bawah misalnya. Di sini nih. Oke. Nah, lalu kita simpan di bawah. Oke. Bentar. Kita ini dulu ya. Sebentar. Nah. Oke, terus kita taruh ke bawah. Oh, bisa ininya. Nah, kita taruh di bawah sini kan. Nah, tadi kita mau taruh di bawah sini. Kita perkecil. Nah, lalu kita perlebar. Udah diperlebar, udah diperkecil gitu ya. Nah, kita bawa lagi ke bawah. Nah, ini misalnya tulisannya terlalu kecil. Nah, teman-teman bisa bisa memperbesarnya. Misalnya 16. Oh, 16 ternyata kecil sekali ya. 21 juga masih kecil. 24. Nah, 24. Nah, ini Quran surat Al-Baqarahnya juga kita perbesar saja. 16 masih kecil. 24 bagaimana? 24 terlalu besar. Nah, 21. Nah, kita bisa bold juga ya. Bisa ditebalkan. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Nah, tuh kan cantik ya. Tapi ini masih sepi nih, misalnya masih ada space-space yang kosong, kita juga bisa tambahkan elemen lagi. Nah, misalnya saya mau tambahkan elemen bintang. Ya, shape bintang di sini.
taruh di sini misalnya. Tapi biar matching, ini warnanya, nih di sini ya, warnanya bisa kita ganti, misalnya pakai ini. Nah, biar matching sama gambar masjidnya. Nah, kita mau banyak nih, tinggal di copy aja, ya. Ctrl C, Ctrl V, ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ada kan? Kan saya mau taruh di sini biar nggak sepi gitu. Boleh. Copy lagi, paste lagi. Nah, di sini. Taruhnya misalnya Nah. Gitu. Lagi. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Contoh ya. Ini contohnya. Oke. Nah, terus misalnya kita mau gambar bulan, tapi di sini nggak ada gambar bulan. Nah, gimana ya? Kita bisa pakai yang bulat. Nih ya, saya ini. Nah, misalkan kita pakai yang bulat dulu. Lalu kita atur warnanya, ya. Warnanya kan kalau bulan itu identiknya kuning ya. Kita pakai warna kuning. Di sini aja nih ada nih. Kuning. Nah, kalau ada warna yang tidak ada di pilihan warna yang sudah tersedia, teman-teman bisa ambil di warna-warni ini ya. Di warna-warni ini, lalu teman-teman boleh tuh lihat di sini, banyak ya warnanya mau yang mana. Kalau saya kuning, berarti saya di daerah kuning sini. Nah, mungkin seperti itu ya kuningnya ya, kalau bulan. Nah, itu terlalu gelap. Nah, seperti itu. Kuning yang akan saya pakai untuk membuat bulan. Tapi kan pengennya bulannya bulan sabit, bukan bulan yang bulat gini. Tenang, kita timpa dengan shape bulat lagi. Nah, kita timpa, kita perkecil, kita taruh deh di sini. Nah, seperti ini. Tuh, nah, bentar ya. Kita timpanya di sini. Kalau saya mengkombinasikan mouse sama ini ya, panah yang ada di keyboard, itu kalau yang kita pakai panah yang di keyboard itu lebih ini deh, lebih apa ya? Lebih terarah, ini kayaknya kurang nyabit gitu ya bulannya. Nah, bisa di ini. Nah, gimana, ini udah nyabit belum? Nah, anggaplah sudah ya nyawit. Tapi ini kan warnanya nggak matching nih teman-teman ya sama backgroundnya. Itu bisa kita ubah. Nah, bisa kita paskan dengan backgroundnya. Caranya ke ini, ke new color ini, atau misalkan photo colors ini juga bisa. Nah, di sini sudah ada apa namanya, enaknya Canva. Saya ulang lagi ya. Ini kan kita ditimpa nih, ditimpa pakai shape yang bulat lagi karena kita pengen bulan sabit. Tapi warnanya kan nggak matching nih sama background, malah abu-abu sendiri gitu kan dia. Nah, caranya nanti klik gambar warnanya, ya, klik gambar warna. Nanti di sini ada photo colors. Photo colors ini adalah yang direkomendasikan Canva, apa namanya, sesuai dengan foto yang sudah kita masukkan. Nah, di sini ada nih putihnya nih. Jadi kita tinggal klik aja. Tuh, ya kan? Jadi sama ada backgroundnya. Jadi nggak kelihatan kalau apa bulan ini adalah hasil timpaan kita. Begitu, teman-teman semua ya. Ini masih ada space kosong, boleh pakai apa lagi misalnya. Pakai yang bulat-bulat ya, yang ini boleh banget ya. Jadi bisa sekali. Nah, jadilah inilah poster sederhana kita. Ini kayaknya numpuk deh ya. Coba kita cek dulu ininya supaya nggak numpuk. Ini ya. Oke. Nah, gitu ya, biar nggak numpuk. Tapi kalau begini juga jadi ini ya. Nah, misalkan bisa kita perbesar. Kalau 42, 42 enggak terlalu besar. Yang mengucapkannya aja. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi kita bisa membuat poster yang sederhana ya.
tapi sangat-sangat terlihat profesional begitu ya. Bentar, ini bulan sabitnya sepertinya. Nah, seperti itu. Oh iya, bulan sabitnya agak gemuk. Kita mundurkan lagi. Oke. Ya, jadi di sini benar-benar kita difasilitasi ya teman-teman semua untuk menyalurkan kreativitas kita dan imajinasi kita. Nah, udah nih selesai misalnya ya. Langsung kita download. Nah, download di sini sudah bisa di-download. Nah, tipenya mau seperti apa? Yang disarankan sih PNG ya, teman-teman, dari Canva-nya. Tapi kalau misalkan saya maunya JPG, boleh. Maunya PDF, boleh. Ini juga bisa ya, pokoknya. Nah, ini kalau yang animasi belum bisa karena dia harus berbayar. Yang animasi itu tadi yang ada gerak-gerak. Nah, saya pakainya yang PNG aja deh. Saya menurut sama Canva. Ini sudah ini kan ya oleh Canva-nya. Lalu kita download. Udah, jadi deh. Nah, preparing your design. Nah, ini di close aja kalau ada tampilan seperti ini. Nih, udah masuk ya, udah masuk ke ini downloadnya, udah masuk ke apa? Ke mode downloadnya, udah kita tinggal lihat deh nanti di hasil download kita. Begitu teman-teman semua. Jadi sebetulnya kalau misalnya apa namanya ini sendiri ya Canva itu sendiri gitu, sebetulnya saya nggak terlalu asing. Jadi memang apa namanya saya pernah menggunakan Canva ini, tapi ya sebatas itu saja, sebatas apa? Sebatas yang saya ulik sendiri gitu. Tapi melalui visit ini ternyata banyak sekali ya yang apa namanya yang bisa saya explore dari Canva ini gitu, dan banyak sekali fitur-fitur yang benar-benar memudahkan kita untuk menggunakan Canva tersebut. Jadi di sini kan ada DALMA ya, DALMA itu siswa siswa MAN ya, itu bisa tuh nanti kalau misalnya ada acara apa bisa mengajukan diri untuk membuat posternya, kan sudah tahu ya. Di sini juga apa namanya ada Mas Aldi ya, ada Bang Aldi nih. Ini juga seorang mahasiswa STP Jakarta. Itu kan suka aktif tuh. Nanti bisa kalau misalnya mau bikin apa namanya poster atau flyer bisa mengajukan diri, kan sekarang sudah mudah gitu ya. Kalaupun di sekolah-sekolah juga ya biasanya kalau misalkan kita bikin acara, oh butuh banner, kayaknya yang bikin tuh dia lagi gitu ya, Pak ini lagi. Nah, dengan adanya Canva ini kita bisa apa namanya berkontribusi juga gitu. Jadi kalau misalkan siapa nih nanti yang bikin bannernya, oh saya gitu. Siapa nih nanti yang bikin sertifikatnya, oh saya gitu ya. Di sini juga jadi sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi kita bisa apa namanya mengeksplor kreativitas kita dengan sangat mudah tanpa harus kita bisa menjadi bisa gambar atau menjadi desainer seperti itu. Seperti itu mungkin teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan boleh. Oh ini kebetulan saya sudah pakai Canva udah agak lama Bu. Oh iya, begitu ya Mas Aldi ya. Oke, bisa sharing mungkin tadi penjelasan saya, tak khawatir ada yang khawatir ada yang keliru gitu. Sepertinya ini Mas Aldi lebih expert gitu tentang Canva. Ya, boleh nanti ya di sini. Di sini juga ada dari Mbak Nisa ya. Wah, keren, berarti bisa buat amplop THR dan status ucapan bulan puasa atau lebaran. Bisa banget. Kalau misalnya kita mau desain yang berbeda untuk amplop THR gitu ya, itu bisa banget di sini. Pasti anak-anak suka deh gitu. Ya, mungkin ada yang mau. Di saya ada gambarnya. Oh, suara nggak ada. Oh, sekarang sudah ada belum, Wafi? Mudah-mudahan sudah ada ya. Tadi memang agak-agak internetnya agak-agak down gitu. Tapi sepertinya sudah lancar lagi gitu ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau misalnya sudah cukup? Ini mohon maaf, jadi anteng ya, jadi saya nggak lihat jam, ternyata sudah lewat 9 menit teman-teman semua di sini.
Begitu. Sepertinya sudah jelas ya. Tidak ada lagi yang tidak ada lagi pertanyaan. Pokoknya saya harapkan teman-teman di sini juga ada Wafik ya. Wafik itu salah satu siswa kelas 4 SD. Nah, Wafik tadi setelah mendengar penjelasan dari Miss Gina, mudah-mudahan jadi ini ya, lebih bisa mengekspresikan lagi gitu ya, kalau misalkan ada tugas-tugas untuk untuk membuat poster atau apa gitu ya secara digital nih, Wafik bisa nih. Tadi sudah dijelaskan ya, mudah-mudahan berkenan gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa iyaki Mbak Nisa gitu. Jelas Bu, tinggal mengasah kreativitas saja berarti ya. Ya betul. Pokoknya intinya teman-teman semua sudah dibekali kreativitas dan jiwa seni, saya yakin. Soalnya pasti kalau misalnya teman-teman pernah berkomentar, ih kok ini gini sih, ih ini terlalu polos. Nah berarti teman-teman tuh punya jiwa seni sebetulnya ya, cuma ada yang belum mempraktekkan karena kurang percaya diri tadi. Saya kan nggak bisa gitu, saya mah bisanya cuma komen doang gitu, nggak bisa praktek. Nah mudah-mudahan dengan dengan adanya fasilitas dari Canva ini, teman-teman bisa lebih terasah lagi kreativitasnya. Jadi tidak ada istilah yang saya emang nggak bisa bikin sertifikat, nggak bisa bikin ini gitu ya. Jazakallah Ibu, sama-sama Bu Indah, Wa Iyaki. Betul, tinggal ngulik sendiri di rumah aja jadi bisa belajar ilmu baru. Alhamdulillah ya. Ini hanya sebagian kecil loh teman-teman yang saya dapatkan di VCT, masih banyak lagi gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman yang belum sempat ikut di batch 6 ini, mudah-mudahan nanti ada kesempatan di batch 7 ya. Insya Allah nanti kan teman-teman isi presensi nih di sini. Terus ada nomor handphonenya, insya Allah nanti saya akan ajukan ke para instruktur. Kalau misalnya nanti ada info lagi, teman-teman bisa gabung. Pokoknya asik banget deh. Jangan dulu dilihat susahnya ya. Semuanya butuh proses, tapi kalau kita menjalaninya dengan hati yang ringan gitu, insya Allah bisa deh pokoknya. Begitu ya teman-teman semua. Teman-teman semua mungkin di chat di situ ya. Di list partisipan di situ teman-teman bisa melihat ada Ibu Neni Ekwasari. Nah, beliau adalah penanggung jawab wilayah Jabar 5 ya. Nah, ini nih mentor saya. Ya Allah, terima kasih Bunda atas kehadirannya, atas dukungannya, terima kasih. Nanti juga teman-teman bisa kalau info-info tentang VCT ini bisa melalui beliau juga ya, begitu. Baik, teman-teman semua, ini saya sepertinya terus-terusan bicara ya, nggak berhenti-berhenti sampai waktu menunjukkan 11:42. Sepertinya semuanya sudah jelas. Alhamdulillah, saya tidak ada yang saya harapkan selain bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa lebih percaya diri dalam desain, lebih percaya diri dalam membuat segala sesuatu yang bersifat desain begitu. Mudah-mudahan bisa teman-teman praktekkan juga begitu. Baiklah teman-teman semua, karena waktu jualah yang memisahkan kita, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir di room ini, mendengarkan saya berbagi begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, silahkan boleh meninggalkan room ini. Terima kasih.